moments later. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rosina Octavia dengan NIM 2203030007, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan pendidikan. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Yuk. Materi yang pertama ialah ada pengertian lingkungan pendidikan, yang kedua ada jenis lingkungan pendidikan, yang ketiga ada fungsi lingkungan pendidikan. Baik, materi yang pertama langsung saja ialah pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya, sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara pembuatan mendidik. Jadi, lingkungan pendidikan merupakan wilayah atau daerah seseorang untuk dilatih dalam sikap dan tata lakunya yang bertujuan untuk mendewasakannya melalui pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya ialah jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada keluarga, dan masyarakat, dan sekolah. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkah kemakmuran, keadaan perumahannya, dan kondisi keluarganya. Menurut Ki Hajar Dewantara, susunan kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh seorang anak, serta lembaga pendidikan yang bersikap kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh. Baik, selanjutnya ialah pendidikan keluarga berfungsi sebagai yang pertama ada sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, yang kedua menjamin kehidupan emosional anak, dan yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, yang keempat memberikan dasar pendidikan sosial, yang kelima melekatkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak, dan yang terakhir memberikan dasar pendidikan sosial. Selanjutnya ada sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju, masyarakat semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda. Sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat, sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah.
Dan yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Selanjutnya, masyarakat. Pengaruh-pengaruh dari masyarakat ini ada yang bersifat positif terhadap pendidikan anak, tetapi sebaliknya banyak pula yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan pengaruh yang bersifat positif di sini ialah segala sesuatu yang membawa pengaruh baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak, yaitu pengaruh-pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang baik dan berguna bagi anak itu sendiri, maupun baik dan berguna bagi kehidupan bersama. Pengaruh yang bersifat positif di masyarakat ini banyak kita jumpai dalam perkumpulan pemuda, organisasi pelajar atau mahasiswa, maupun organisasi lain. Baik perkumpulan atau organisasi itu bergerak dalam lapangan kesenian, kebudayaan, olahraga, politik, maupun yang merupakan organisasi bisa yang bersifat menghimpun dan menyatukan para anggota. Seperti halnya organisasi pelajar atau mahasiswa dari satu jenis sekolah atau fakultas. Materi yang selanjutnya ialah fungsi lingkungan pendidikan. Baiklah, fungsi lingkungan pendidikan dalam individu dan kelompoknya antara lain. Yang pertama, fungsi untuk mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, fungsi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, fungsi untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, fungsi untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. Yang kelima, fungsi untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang keenam, fungsi memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Yang ketujuh, fungsi untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.